Dan let's go, sekarang saatnya kita membahas Manchester United yang kalau di dua laga sebelumnya tentunya harapannya bisa menang tapi tidak terjadi. Tapi kemudian ketika mungkin beberapa penggemar United sendiri menganggap ini laga yang sulit dan berpotensi kalah, tapi justru ada hasil yang luar biasa menghadapi Crystal Palace di Selhurst Park, menghentikan rentetan laga tak terkalahkan dari Palace di kandang sejak Februari, dan tentunya dengan aksi Bruno Fernandes yang begitu spektakuler ini membuat dirinya memegang peran penting untuk bisa merubah nasib United di laga kemarin dan mampu untuk menang menghadapi Crystal Palace. MU beruntung Ismail Assar cedera. Itu menjadi turning point ya. Kalau Ismail Assar nggak cedera, Nketiah akan masuk. Dan gue yakin finishing Nketiah jauh lebih bagus dibandingkan. Tapi Mateta juga bau kemarin. Mateta juga bau. Dan Otto Wolf juga begitu. Tapi inilah MU. Ini berpekan-pekan gue bahas. Secara permainan khususnya babak pertama, biasa aja. It was horrible. Nah, lu bilang horrible, gue setuju. Ya jelek bahkan. Tapi Palace juga di babak kedua, itulah momen mereka drop dan itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh United. Babak keduanya MU meningkat, bagus emang, dan Palace justru yang turun gitu. Menghadapi Wolverhampton juga demikian, menghadapi Palace juga menghadapi Nottingham juga demikian. Palace kalau babak kedua, menghadapi Arsenal juga demikian, babak keduanya drop. Itu yang dimanfaatkan dengan baik oleh MU. Secara permainan, secara passing, Dalot aja jelek-jelek banget dong kemarin. Ditambah lagi-lagi untuk momen seperti ini di mana MU kalau lagi open play dia stuck, dia akan memanfaatkan ketajaman pemainnya untuk set piece atau bola-bola yang mungkin orang pikir nggak akan gol, situasi sulit. Jadi karena secara individu bagus-bagus pemain MU tuh. Mason Mount free kick, orang bilang ya ini belum siap wall-nya. Dean Henderson belum siap, cuman Udah orang dioper kok. Iya. Bisa hal seperti itu kan bagus banget gitu. Dan Zirkzee juga sudut yang buat gua itu udah hampir deket banget sama Impossible itu. Impossible is nothing asli. Cuman bisa gitu lah. Itu karena ketajaman seorang pemainnya gitu, insting. Ya lu silakan di kolom komentar deh. Mau hoki kayak mau apa kayak, tapi ya penting ya itu gol gitu loh. Secara open play sih nggak begitu menawarkan banyak hal untuk Palace. Cuman ini lagi-lagi seperti Liverpool juga, ini kemenangan yang sangat penting buat MU. Soal mainnya sih nomor sekian juga. Ya Mazraoui kemarin mainin, Amad Diallo juga dimainin. Nah ini mendekati AFCON, seperti apa nih kalau dua pemain ini nggak ada? Ada Amad Diallo, ada Mazraoui, kemudian juga tentunya ada Mbeumo. Oh iya, Mbeumo juga menghilang dalam durasi yang cukup signifikan. Ada Zirkzee, ada Mount. Tapi ada Zirkzee, ada Mount. Ya kemarin mampu tampil luar biasa, dan dengan approach dari Glasner dan Ruben Amorim dikatakan approach dengan back three ini justru yang lebih sukses adalah Glasner dengan Palace yang tampil luar biasa, bahkan sekarang punya pedigree untuk bisa meraih trofi di Inggris sebagai tim yang tadinya sempat absen lama, tidak menjadi kampiun sama sekali. Dan bagaimana kemarin mirroring approach dari kedua pelatih ini, tapi justru di babak kedua Amorim yang bisa excel dengan para pemainnya yang memberikan reaksi, dan Zirkzee dengan finishing seperti kemarin tentunya ini akan stake a claim sebagai pemain yang bisa diandalkan terus ketika misalnya Šeško dan Kuni yang masih tidak bisa ditampilkan oleh Ruben Amorim. Iya, itu menarik juga tuh pertanyaan Fas Royan deh. Kok ada tim yang kalah mulu lawan Palace? Nah, itu harus ditanyakan. Katanya siapa tuh? Liverpool enggak? Iya Liverpool. Oh nggak ada Liverpool, bagus. Kok ada tim yang kalah mulu lawan Palace? 3 kali loh bisa kalah, dan penting-penting juga. Iya dong. Bahkan yang di FA, Anfield kan? juga di Anfield last game of the season Eberechi Eze yang kalah juga, kan? Lalu Community Shield kalah. Sama-sama unggas tapi Palace beda. dan kemarin ketika banyak yang menjagokan Palace bakal menang, gue kemarin jagoin MU. Cuman betul Aldi bilang tadi, ini memang tale of two halves ya. Babak pertama hancur banget, babak kedua perubahan signifikan di kubu MU. Ya gue sih mendingan seperti itu. Dibanding lo main bagus di babak pertama tapi switch off di babak kedua. Dan itu kan sering terjadi di eranya Ten Hag, Amorim awal-awal. They never play bagus selama 90 menit. Pasti 2 babak berbeda cara bermainnya gitu. Ya gue sih akan memilih babak pertama lo nggak bagus tapi lo perbaiki di babak kedua. Ada tweaking yang coba dilakukan. Mbeumo lebih didorong ke depan di babak kedua, akhirnya memberikan kesempatan ya bagi Zirkzee juga untuk excel, dan akhirnya dia bisa mencetak gol. 2 gol yang pure quality sih menurut gue ya. Ketika 2 tim bermain dengan sistem yang identik, artinya individual skills yang akan mempengaruhi hasil laga. Mateta yang kita pikir bakal 2 easy goals lah ya di babak pertama, tapi tendangannya bisa-bisanya yang
bukan Mateta banget gitu ya. Tapi ya itu menjadi keuntungan tersendiri bagi MU. Ya babak kedua mereka mendapatkan kesempatan untuk cetak gol, impossible menurut gua sudutnya dari Zirkzee, tapi dia bisa execute itu, dan juga Wall yang begitu baik dimanfaatkan oleh Bruno pastinya kan. Antara dua pemain yang bakal ngambil siapa, kita pikir ya Mount pernah juga mencetak gol dari sepakan bebas, Bruno dalam berapa musim di MU selalu bisa melakukan tendangan bebas yang bagus juga, tapi insting dia untuk bisa justru mengebuka wall itu. Akhirnya golnya pada maju, ada yang loncat, dan tendangan mendatar itu tidak mudah gitu, tapi bisa dieksekut oleh Mason Mount. Secara kualitas mungkin nggak memuaskan dari sisi permainan, tapi itu yang dibutuhkan United adalah kemenangan, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan itu, balik lagi ke peringkat 8. At least they're on top 10. Ya, Dean Henderson mungkin agak suspek dengan 2 gol yang tercetak ke gawang dari Crystal Palace nih. Dengan potensi dia bisa mengamankan tembakan dari Zirkzee, tidak dilakukan. Dengan dia bereaksi terlambat ketika ada switch dari Bruno Fernandes, quick thinkingnya membuat situasi bisa dimanfaatkan oleh Mason Mount dengan sangat luar biasa. Dengan keadaan kemarin, dengan Dean Henderson yang biasanya tampil optimal, tapi justru menghadapi mantan employernya, dia mengecewakan. Ya, sebenarnya bermain di Selhurst Park sebenarnya urusan juga ya, dia ketemu mantan timnya juga, kecuali main di Old Trafford, tekanan mantan tim ya. Madueke lihat Kak kemarin seperti Enzo dan juga siapa tuh neken banget, dia kelihatan lah. Biarin lah, juara dunia ini bebas. Apa namanya, cuman ya Dean Henderson namanya kiper bagus, ada switch off-nya juga. Mungkin kemarin ada momen-momen dia switch off, tapi ya gue sih yakin Palace di next game-nya akan bangkit lagi karena mereka punya apa? Struktur. Mereka tapi lagi sulit juga, dan masalah kebugaran menjadi ini ya Eropa. Matches yang sangat rapat. Menghadapi Strasbourg mereka juga kalah. Strasbourg mereka kalah, dan Glasner bilang sendiri bahwa fatigue peran penting juga buat kita. Ya contohnya ya Mateta kemarin. Bola-bola yang ya harusnya dia bisa nendang dengan. Tapi Mas, waktu lawan Wolves juga begitu, sebelum awal pekan berat gitu. Udah ini Mateta udah beberapa kali finishingnya dipertanyakan sih. Udah sering kali one on one sama kipernya. Karena dia berangkat ke Prancis juga. Timnas? Iya, makanya. Timnas. Jadi dia yang tadinya abis ngalahin Liverpool kalau masalah itu. Ya dia nggak ada di midweek, tapi sekarang dia jadi main juga di midweek. Jadi ya akhirnya berpengaruh juga buat fatigue-nya sebuah tim yang kalau bicara kedalaman ya kan nggak sedalam itu juga gitu kalau kita bicara Palace gitu. Tapi ya itu coba diperbaiki terus sama Glasner, tapi ya untuk kemarin ya sayang mereka nggak bisa. Ya, dan jangan lupa juga Palace baru kehilangan Eze juga, pemain yang sangat amat vital bagi mereka back-to-back gitu. seasons, Olise sama Eberechi. Makanya Olise juga gitu, dan sekarang adanya Yeremy Pino ya bagus, cuman beda beda tipe gitu ya, masih adaptasi juga gitu. Masa Liverpool adaptasi boleh transisi, Palace nggak boleh gitu kan. Jadi nggak mudah juga bagi Palace, cuman ya bisa sejauh ini buat gue oke lah Palace. Ya, dan Crystal Palace sebenarnya tim yang sebelum kalah dari Manchester United hanya kalah 2 kali di Premier League, dan rekor ini hanya lebih buruk dari Arsenal yang sebagai pemuncak gitu kan. Dan dengan situasi Oliver Glasner yang kontraknya menuju ke akhir, dan juga ada suara-suara dari Glasner kalau post match kita perhatikan mungkin encrypted message juga, juga dengan mungkin kekecewaan tidak bisa bergerak aktif di window kemarin juga. Ini membuat tentunya bagi Parish dan ownership dari Crystal Palace agak khawatir karena Glasner dengan apa yang ditawarkan, bahkan tim seperti Manchester United pun akan melirik kalau misalnya Amorim akan digantikan karena approach dengan back three-nya sudah begitu dahsyat. Bahkan kemarin itu adalah laga ke-200 milestone bagi Glasner di top 5 leagues di Europe. Sayangnya kalah dari Manchester United. Menurut Adiani jadi lebih bagus Glasner daripada Amorim ya? Hah? Oh enggak, Gak apa-apa, gak apa-apa. Cuma melihat bahwa kalau gue sih iya. Kalau melihat tadi kan lu bilang structure, terus lu bilang tentang bagaimana know-how para pemain di lapangan yang bisa mengimplementasikan. Tapi kan lu mesti lihat juga bahwa anggota di back three-nya ini lah Kwa, Gehi, dan Richards. 3 pemain yang punya pace, speed, kemampuan untuk duel baik ground maupun aerial. 2 pairing back paling efektif di Premier League dan ini. Munoz dan Mitchell yang bisa mengcover space yang cukup kalau luas. terekspos ini akan ditutup oleh mereka gitu kan. Berbeda dengan misalnya Manchester United yang masih membutuhkan mungkin 2 komponen lagi untuk bisa tampil seoptimal Palace misalnya. Iya, tapi ditambah kemarin Kamada juga kurang banget di tengah, dan telat masukin Lerma juga. Wharton juga biasanya bagus, kemarin juga kurang. Ya, Palace lagi mungkin bener kata Mas Aryo, fatigue beneran berasa banget impact-nya karena ya mungkin abis jadwal pekan berat gitu, international break,
Liga Eropa terus masuk lagi ke Liga itu juga berat bagi tim-tim yang di Eropa ya. Kalau yang nggak main di Eropa kan nggak relate nih. Jadi ya buat gue itu mungkin berasa. Tapi ya bagi MU di luar kemenangan tentu semakin senang karena back Martinez kembali lagi. Itu tentu akan menjadi mungkin Luke Shaw sekarang akan bermain lebih ke kiri luar. Terus Martinez yang akan di kiri dalam. Ya intinya hal yang baik untuk MU saat ini. Iya, Luke Shaw juga positif dengan aksi ke-300-nya untuk Manchester United. Tapi apakah away wins ini akan menjadi hal yang konsisten buat Manchester United? Apalagi ini reaksi setelah begitu mengecewakan Sabtu di Monday Night Football menghadapi Everton. Yang dengan 10 pemain begitu cepat kehilangan Idrissa Gana Gueye, tapi sepanjang pertandingan United tidak bisa mengancam dengan maksimal gawang dari Pickford walaupun mereka men-spraynya dengan 25 times. Iya, 25 times nggak jadi gol, tapi ya tim ketemu 10 orang tuh nggak berarti automatic win. Justru mereka akan tampil dengan defense setup yang lebih. Ya kecuali memang tim dengan berani memainkan tetap bermain ofensif kayak Chelsea kemarin memilih opsi seperti itu, tapi mostly bermilih untuk tampil lebih deep gitu. Dan sulit ya, kita tahu Everton nggak bermain dengan 10 orang aja mainnya kayak gitu kan, apalagi dengan 10 orang mereka jauh lebih deep. Dan ya pasti harus ada juga yang ngingetin United bahwa produk lo belum selesai nih, lo masih building something. Lo nggak kalah dalam 5 pertandingan, 3 menang 2 seri, ya akhirnya lo harus terhenti juga dengan sebuah kekalahan dari Everton. Tapi how they react, how they bounce back, itu kan yang penting. Betul. Dan United kemarin kan jarang sekali seperti itu gitu, untuk bisa mereparasi langsung di hasil berikutnya gitu. Dan sekarang di laga yang tergolong sulit, yang most of the people bilang bahwa mereka akan kesulitan dan juga akan mengalami kekalahan lagi di Selhurst Park, tapi ternyata mereka bisa pulang dengan 3 poin. Jadi gue rasa statement yang krusial buat United, terutama untuk mencari laga-laga away lagi untuk bisa menang. Iya, di antara Arsenal, Chelsea, kemudian Manchester United, Liverpool mungkin sangat positif. Apalagi juga ada Manchester City yang mampu menang dramatis atas Leeds United walaupun Tolong lunar rumah itu mah. Selalu lunar rumah. Phil Foden luar biasa kemarin lah. Apalagi winning goalnya. Dan Gigi memang luar biasa. Tapi Erling Haaland ini menjadi enigma karena di 2 kesempatan dia berupaya untuk bisa mencetak golnya yang ke-100 tapi masih terhenti. Tapi di pekan depan nanti di weekend ini adalah satu kesempatan lagi bagi dirinya, dan untuk Man City bisa membawa Haaland akhirnya untuk menyentuh satu pencapaian yang luar biasa, 100 gol, 13 pertandingan lebih cepat dari Alan Shearer di Premier League. Tentunya menjadi prestasi yang tidak boleh dilewatkan di next match-nya bagi Manchester City yang terus mengancam juga ini kenyamanan Arsenal di papan atas. Dan biasanya kalau dikejar oleh Manchester City lebih seram, sangat berbahaya. Lebih seram dikejar City apa Chelsea? City lah. City. Karena berulang kali melakukan itu. Iya. Kembali gue katakan, nyaman untuk mengejar, nyaman dikejar. Jadi kita tunggu nanti di akhir pekan laga-laga seru dari La Liga, dari Serie A juga. Dan kemarin Serie A seru banget, AS Roma yang kalah dari Napoli, dan Napoli juga memberikan lagi satu statement bahwa mereka masih berupaya mempertahankan Scudetto-nya. Jadi ini patut kita tunggu karena di Serie A begitu ketat. Lebih panas dia. Sangat rapat poinnya dari peringkat 1 bahkan sampai 8. 7 juga ini rapat banget, tapi kalau menurut gua ada 8, jadi horse race-nya sangat menarik. Patut ditunggu tentunya duel-duel menarik nanti dari Serie A. Terima kasih banyak buat kalian berdua yang sudah hadir tentunya memberikan insight menarik. Dan sebelum kita tutup ada saweran tambahan lagi nih yang muncul di layar kita nih di depan dari Fahmi. Menurut Bang Aldi dan Mas Haryo, apa Estevao bisa selevel Yamal nanti? Sudah setara Yamal selevel apa sekarang? Masih hitungannya wonderkid aja kan lama. Enggak lah. Udah established. Udah proven. Kalau bisa fokus konsisten, Estevao ngeri sih. Estevao ngeri banget. Karena dia main di Chelsea. Kalau Estevao main di Barcelona lain lagi. Kurang muscle menurut gue ya. Masih belum ya. Kurang muscle. Masih akan bentuk lah. Iya. Kalau dia bisa, karena dia main di Premier League Kalau dia main di La Liga mungkin ceritanya berbeda gitu. Tapi di Premier League you need muscle untuk bisa flourish sebagai pemain, terutama yang datang dari wings gitu ya. Jadi ya gue menunggu kalau dia bisa semakin semakin bulky ya akan lebih oke juga sih. Iya, dan berikutnya dari Jeremy, Mas Aldi prediksinya meleset nih. Kemarin bilang match berat cuma lawan Bayern Munchen, tapi malah menang. Malah Chelsea yang bikin Arsenal kehilangan angka. Ini bukan prediksi gue salah.
berakhir imbang seri. Tapi gua geser. Yang imbang tadinya di Munchen. Taunya digasnya di Munchen. Di Chelsea udah habis. Tapi ya menang dari Munchen setelah 10 tahun Iya. luar biasa dong. Betul. Iya, lawan Iya. Chelsea gak kalah kan? Iya. 3 game berat gak kalah. Makanya positif. Positif. Buat Chelsea Fokus Arsenal. Buat Chelsea juga positif. Positif, karena- dua-duanya positif. Iya, lawan Barcelona menang. Dua-duanya good. Lawan Yes. Arsenal Chelsea good, imbang. Arsenal good. Yes. Palace till I die. Wih, Yes. Gocap, thank you. Thank you. 50.000 2 kali kalah beruntun dengan cara yang sama. Kesel. Terlalu banyak buang-buang peluang Betul. dan kena comeback. Itu- Ayo bangkit Crystal Palace. Ayo bangkit. Buang-buang peluang Mateta terutama ya. Yes. Worten Ketia 1. juga lagi. Ketia. Ferry Gunners. Fans Chelsea pada euforia bisa tahan imbang Arsenal. Kok bisa senang banget ya padahal nggak ngalahin. Tolong Bang Aldi jelaskan fenomena ini. Lah kan yang itu fans Chelsea. Yang pada euforia kan kita bukan fans Chelsea. Tolong tanya kepada yang fans Chelsea. Kita mah bukan. Kita mah tadi kan lu denger respect Chelsea mainnya bagus. Biar meskipun 10 pemain tetap menyerang pengen bikin gol. Tapi lo Luar nggak biasa. ngira dong imbang. Apa? Lo nggak ngira imbang dong. Kalaupun kalah Arsenal kalah, gak kaget gue. Nggak, ketika Moise Caicedo red card, lu merayakan dong. Oh iya, Dengan potensi. betul. Yes. Betul. Gue merayakan karena kartu merah itu harusnya kan ya bagus dong buat tim lawan gitu. Cuman, Oke, thank you Aldi Bawasir. dimanfaatkan. Thank you buat Sabto Haryo dan terima kasih juga buat Roro Jonggrang Indonesia buat LED-nya yang spektakuler di studio baru kita ini terlihat begitu megah, dan buat JM Team juga tentunya terima kasih banyak atas atensinya. Terima kasih juga untuk GeForce dan tentunya jangan ketinggalan keseruan The Juara juga masih bisa disaksikan di JM TV. Saksikan juga klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia dan kita ketemu lagi di hari Rabu.